Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, pimpinan. Nama saya Ibnu Fauzan Jakaria, berasal dari Jakarta, asal unit kerja dari BPTD kelas 2 Sumatera Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Dani. Izin mengenal, Dani bisa memperkenalkan diri. Siap, mohon izin pimpinan. Nama saya Muhammad Hamdani Firdiansyah. Saya berada di Distrik Navigasi kelas 3 Kendari. Mohon izin. Nah, ini saya dan rekan saya akan podcast mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Eh, Rekan saya Imam Handani, apa saya ingin bertanya mengenai wawasan kebangsaan bela negara. Ya, silakan Mas Ibnu. Nah, apa aja sih yang Mas Dani tahu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Jadi, wawasan kebangsaan dan bela negara itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang ya, yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, cara pandang bangsa Indonesia sendiri itu dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara itu dilandasi oleh jati diri dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, terus UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera, setiap bangsa itu harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental demi keberlangsungan atau keutuhan dan kejayaan suatu bangsa. Nah, dari sini bangsa kita itu menghasilkan 4 konsensus dengan yaitu Pancasila sebagai ideologi negaranya. Kemudian eh, empat konsensus tersebut yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian eh, ada lagi yaitu ada bendera negara Sang Merah Putih tersebut, kemudian bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang menjadi simbol atau jadi diri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti itu, Mas Ibnu. Mas Dani cukup paham ya negara ini. Insya Allah, Mas Ibnu. Nah, setelah Mas Dani tahu tentang wawasan kebangsaan, manfaatnya apa aja sih Mas Dani wawasan kebangsaan ini? Jadi begini, Mas Ibnu. Menurut saya ya, kalau semua wawasan ya pasti memiliki manfaat. Begitu juga wawasan kebangsaan kan, yaitu untuk menyadarkan bahwa kita ini hidup di dalam satu negara yang telah merdeka dan telah melewati masa-masa yang sulit. Jadi intinya wawasan itu dimantapkan sebagai bekal untuk mengawali pengabdian pada negara dan bangsa. Seperti itu, Mas Ibu. Mantap sekali Mas Dani ini. Eh, Terima kasih, Mas Ibu. kita sebagai aparatur sipil negara, Mas Dani, Ya, menurut Mas Dani, penting nggak sih belajar wawasan kebangsaan dan bela negara ini? sebenarnya yang bukan aparatur sipil negara pun menurut saya juga penting ya, Mas Ibnu. Apalagi untuk aparatur sipil negara yang notabene public servant atau pelayan publik kan sudah pasti penting kan. Terus kenapa saya bilang penting? Karena kita itu menjadi pelayan publik berarti kita juga melayani negara. Sebagai ASN itu memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Nah, bela negara itu dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkan melalui usaha bela negara. Nah, usaha bela negara itu diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI atau secara sukarelawan maupun wajib, kemudian sebagai pengabdian sesuai profesinya masing-masing. Begitu, Mas.
Oke, Mas Dani, bagus sekali Mas Dani. Mas Dani, untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN, kita harus ngapain aja sih Mas Dani ini? Jadi, Mas Ibnu, untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk ASN itu sebenarnya saya kasih contoh aja ya, sebenarnya cukup banyak sih. Kalau untuk ASN ya, pertama itu harus memegang teguh prinsip netralitas ASN seperti pada pemilihan pemilu kemarin kan. Jadi prinsip netralitas ASN dalam setiap konsentrasi politik baik tingkat daerah maupun nasional. Kemudian mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Kemudian menjadi pelopor dalam penegakan peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat juga bisa. Apalagi ya, mungkin berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran dan tugas fungsi ASN. Seperti yang saya bilang tadi kan, pengabdian sesuai dengan profesi ya, nasibnya. Kemudian eh, meningkatkan efektivitas sih, sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem yang karir gitu. Gitu Mas Ibnu. Sehingga seiring berjalannya waktu, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara itu akan melekat dalam diri kita secara naluriah. Jadi secara tidak sadar kita akan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Gitu Mas Ibnu. Berarti kita itu harus memegang teguh ya, sebagai harus netralitas kita harus terjaga lah ya sebagai ASN itu ya Mas Dani ya. Betul. Jangan lupa menggunakan hak pilih juga Mas Ibnu. Nah, sekarang gantian nih Mas Ibnu. Saya mau tanya, Nah, tanya nih, ini terkait tentang isu kontemporer nih Mas Ibnu. Nah, sekarang isu saya mau kontemporer. nanya nih Mas Ibnu, apa sih emang yang Mas Ibnu tahu tentang isu kontemporer itu apa sih kira-kira? Ya Mas Dani, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis terjadi dalam suatu kelompok dan perlu penanganan segera dari pengambilan keputusan agar isu tersebut tidak menjadi masalah yang lebih besar Mas Dani. Hmm, Jadi masalah-masalah lalu itu seperti kayak korupsi yang sudah merajalela atau gimana itu nggak boleh harus harus diputus lah, nggak boleh harus hmm. dikembangin terus atau dibiarin aja malah nanti jadi kebiasaan bangsa ini sendiri Mas Ani. Iya Mas Ibnu, tikus-tikus kantor ya. Kemudian menurut Mas Ibnu nih, apa aja sih isu-isu kontemporer yang harus kita pahami sebagai PNS agar tidak masuk ke dalamnya gitu, biar kita nggak Jadi masuk isu-isu jerumus. kontemporer itu cukup banyak ya yang harus kita pahami seperti korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi Hmm, massal seperti cybercrime, hate speech, hoax, dan lain sebagainya Mas Dani. Contohnya nih kayak korupsi nih, dampak korupsi itu di Indonesia ini sangat besar ya Mas Dani ya, sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Negara yang sangat banyak sumber kekayaan alamnya ini jika dikorupsi oleh penguasa, maka harga-harga pokok semakin menambung semakin tinggi Mas Dani. Jadi pakan itu jadi langka di peredaran dan di pasaran karena ditimbun dari monopoli Mas Dani. Dan hmm, yang kedua ini narkoba Mas Dani. Narkoba ini dampak negatifnya terhadap penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena bisa bertambah besar terhadap pekerjaan dari seorang ASN tersebut karena seseorang pemakai narkoba ini memiliki perubahan sikap pada dirinya yang emosinya tidak terkontrol seperti mudah marah dan tersinggung. Adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pemakai tersebut, Mas Dani. Jadi, korupsi dan narkoba ini yang paling nonjol, yang paling parah lah, Mas Dani. hmm. Mengenai isu-isu kontemporer ini, Mas Dani. Jadi narkoba itu paling parah ya di negara kita sekarang. Iya, Mas Dani. Karena narkoba ini di Indonesia sudah parah banget, Mas Dani. Mas Dani, di Kendari bagaimana, Mas Dani? Eh, Kerjaan selama 5 bulan dari ini. Alhamdulillah ya sering hujan juga sih.
Cuman kalau bencana masih ada banjir sih banyak di sini. Kalau di Kayaknya podcast ini, Mas. gimana Mas Nah, Ibnu? Mas Ani, kalau di Jakarta, Mas Ani, kalau di Jakarta ya hujan lagi turun terus, Mas Ani. Kemarin sempet cuaca buruk lumayan lah berapa hari nggak berhenti berhenti hujannya. Iya, karena memang Kayaknya kemarau panjang kan, habis itu udah masuk musim penghujan, jadi wajar lah Mas Ibnu. kayaknya podcast kita ini udah lumayan panjang Mas Dani. Nanti kalau kita ada waktu atau bisa kumpul, Mas Dani lagi di Jakarta atau main ke Sumatera Utara atau saya nanti ke Kendari, bisa kita ketemu Mas Dani ngobrol tentang wawasan-wawasan kebangsaan ini, bela negara dan isu-isu kontemporer ini Mas Dani. Agar Siap, lebih bisa puas lah diskusinya ini Mas Dani. boleh Mas Ibnu. Kita akhir aja Mas Dani ya. Silakan Mas Ibnu. Ya, eh, sekian dari saya, Bapak Pimpinan. Saya Ibnu Fauzan Jakaria bersama rekan saya. Saya Muhammad Hamdani Firdiansyah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.